Nah, ini kemarin kondisi jendelanya pada rusak dan sekarang sudah direnovasi kembali dan kelihatan cantik, kelihatan bagus lagi. Nah, ini Museum Prakarsa dari Bapak Haji Muhammad Yosutomo, seorang pengusaha dari Kalimantan Timur. Bagaimana dia mempunyai semangat Laksamana Cheng Ho sehingga ini bangunan pertama sebelum ada bangunan yang lain. Di sini masih rawa-rawa, masih kelihatan seru. Nah, akhirnya termasuk pelopor dalam konsepsi daripada pagoda dan satu sejarah terkenal di dunia. Cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cheng Ho, panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cheng Ho, panglima kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. kita masuki Museum Cheng Ho. Nah, sekarang sudah kelihatan lebih cakep ya, lebih cantik, lebih fresh. Warnanya sudah terang kembali dan kelihatan bercahaya, punya pesona luar biasa. Ayo kita ke dalam, kita menemui para pinsepuh dari Kalimantan Timur. Oke. Mana kok tidak ada suaranya, pada sepi. Di mana? Sudah. Enggak ada. Enggak ada ya. Hah? Dari mana? Oh, di belakang sana kali ya? Hah? Oh, ke musola. Oke, ini sudah dicat semua, udah bagus. Kayaknya di belakang mereka. Cuma di belakang ya, Pak? Rombongan di mana? Oh iya. Oke. Oh ternyata, ternyata kita cari-cari, rupanya ada di belakang. Nah ini. Nah, ini kemarin kondisi jendelanya pada rusak dan sekarang sudah direnovasi kembali dan kelihatan cantik, kelihatan bagus lagi. Nah, ini Museum Prakarsa dari Bapak Haji Muhammad Yosutomo, seorang pengusaha dari Kalimantan Timur. Bagaimana dia mempunyai semangat Laksamana Cheng Ho sehingga ini bangunan pertama sebelum ada bangunan yang lain. Di sini masih rawa-rawa, masih kelihatan seru. Nah, akhirnya termasuk pelopor dalam konsepsi daripada pagoda dan lain-lain. Oke, selamat pagi Bapak. Wah, luar biasa, selamat datang di Museum Cheng Ho. Oke Bapak. Aduh, dasar. Oke, gimana nih kabarnya? Macet tadi. Enggak, karena saya pikir kita
Dari Bogor ya, dari Bogor ke sini ternyata sudah lebih dulu sampai. Gimana? Macet tadi, lancar. Lancar. Gimana? Ya, saya kan mesti 1,5 jam, ternyata nggak sampai 1 jam sampai. Iya, makanya saya juga berpikir saya dari rumah jam 8. Nggak tahu ya, sini sudah lebih dulu. Sampai ya itu udah. Alhamdulillah kesan beliau. Luar biasa. Gimana kesannya, Pak? Gimana kesan tentang Museum Cengho ini? Bapak sudah tahu sejarahnya ketika ini dibangun pertama kali? Sekarang melihat. Baru melihat ya? Beliau pionir. Karena awalnya itu ini masih alang-alang, masih hutan. Ternyata dia punya inisiatif membangun, baru menyusul yang lain. Nah, termasuk beliau adalah pelopor di sini melakukan upaya ini. Bahkan ini juga di luar kebijakan pemerintah, bahkan kan kayak kemarin juga rusak. Saya pikir harus ngomongnya sama pengelola, ternyata tidak, masing-masing. Di sini itu masing-masing, sama saja ini Otonom ya. otonom secara tidak langsung. Maka saya tadi agak ngomel, kenapa tidak ada prioritas buat kami yang ada di sini? Kan harusnya prioritas dong. Kecuali kalau kita dihidupi oleh taman mini, misalnya perawatan, kan tidak ada. Nah, oke, gitu. Tidak ada. Dari dalam sudah semua. Asik ya. Bagaimana ternyata kan tidak ada perbedaan bahwasanya orang-orang yang berdarah Tionghoa itu punya kontribusi khusus kepada pemerintah. Jangan sampai bentar-bentar Tionghoa hanya karena kepentingan politik sehingga mereka lupa banyak sekali orang-orang hebat yang berdarah Tionghoa yang merasa sebagai bangsa sejati. Jangan sampai mereka selalu dikucilkan. Kalau toh ada misalnya plus minus, itu kembali kepada oknumnya. Ya kan bukan lagi kepada darahnya ya Pak ya, lebih kepada oknum, kepada manusia. Begitu. Nah, jadi Banyak pengusaha Tionghoa kita betul. sekarang ini. Saya yakin adalah bahwa mereka itu bagian dari keluarga para pejuang Tionghoa itu. Ya, luar biasa. Karena yang saya katakan mereka adalah sebenarnya pejuang dari ekonomi kerakyatan. Yang saya katakan kayak Haji Muhammad Yoshitomo, kenapa dia bikin beberapa perusahaan emangnya buat sendiri. Nah, kalau beliau sendiri tidak melakukan upaya sistem di dalam urusan usaha itu, mungkin sudah bangkrut dan dia tidak merasa mentang-mentang rumongso kata orang Jawa. Tapi dia bagaimana sistem itu berjalan, ketika urusannya manajemen dia tidak akan mengganggu karena setiap perusahaan itu punya manajemen yang kuat dan utuh dan sampai hari ini tetap bertahan. Barangkali gitu ya Pak. Ini semua orang itu bertindak pasti pengaruh oleh kondisi. Betul. Pada saat revolusi negara, semua orang yang merasa orang Indonesia pasti berjuang untuk revolusi. Iya betul. Pada saat timbul kegiatan kesempatan berekonomi, Mulai ada persoalan baru. Iya, persoalan baru kan itu kondisi juga. Iya. Sama halnya ketika negara belum merdeka, orang tidak lagi bicara tentang harta benda. Begitu merdeka, muncul Iya. sifat keinginannya, rasa hawa angkaranya, betul nggak? Waktu perang nggak ada. Saya mau ada. ributin apa? Yang penting nyawa, hidup atau mati, luka. Begitu terbuka kesempatan berusaha, yang punya skill dia merakit, Betul. punya skill, punya mental. Ulet, sabar, Iya. berani menghadapi masalah besar, itu Tanpa kan itu tidak nggak akan jadi apa-apa. Betul. lagi itu yang perlu ditanamkan itu etos kerja kepada masyarakat kita yang sering iri. Iya kan, karena kita tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Ya. Tidak mau mengakui bahwasanya ada keberhasilan yang memang Tapi betul-betul. boleh tidak saya mengkritik? Boleh. Boleh. Begini, satu Belanda berkuasa, dia merasa kelas 1. Ya, Kemudian orang-orang dari luar Indonesia itu kelas 2. betul. Kerjanya ekonomi, bisnis dan sebagainya. Masuk Chinese, Ya. Arab, Chinese, Hindu, Aha. masyarakat kita kelas 3 kerja. Ya. Dan kondisi itu mempengaruhi Mempengaruhi kejiwaan dan lain-lain hal. Iya. Jadi mereka sudah punya naluri bisnis yang tinggi. Orang tidak punya. Kita lemah. Kita lemah. Karena sejak awal kita selalu dianggap rakyat kacung. Iya. Dianggap rakyat tempe. Nah, Padahal itu tidak. persoalan kultur. Kultur. Jadi saya kira ini juga karena penjajahan Pak. Awalnya kan pemilik ini kan memang pribumi ya. Betul. Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia juga punya usaha, cuma dilemahkan oleh penjajah ini, Oleh sistem penjajah. Iya. Iya. Persoalannya. Nah, karena sekian lama sudah menjadi
menjadi apa ya? Semacam mentalnya udah semacam jatuh. sugesti semesta, Iya. semacam ada satu trauma sehingga itu dijadikan standar alasan bahwasanya ada kecemburuan dan lain-lain hal. Padahal kalau kita melihat seorang Bapak Haji Muhammad Yosutomo itu berangkat dari titik nol, Iya. dari titik nol, Dia dari merasa anak desa. Indonesia. Hah? Dia merasa orang Indonesia. Dia sangat, sangat dia tidak merasa dan dia saya yakin dari awal. Di Indonesia. Betul. Ya inilah komitmen beliau ya. Beliau lahir di Indonesia, berusaha di Indonesia, uangnya juga di Indonesia, Betul. nggak dikirim ke luar negeri. Betul. Nah ini yang perlu kita himbau yang lain-lain itu loh. Dan kedua, dia tidak pernah berurusan dengan proyek-proyek pemerintah. Ingat nih, Ya. dia benar-benar merdeka mandiri. Mandiri. Ketika dia melakukan upaya proyek dan lain-lain, dia mengumpulkan pelan-pelan, baru dia bangun. Itu yang saya bilang ekonomi mandiri. Sebenarnya kalau seorang pemimpin, beliau sudah sukses. Bayangkan dari mulai pertama dia membangun usaha, apapun bentuknya, sampai hari ini beliau tetap menjadi petinggi itu. Artinya secara sistem dia sudah bangun. Ya, sudah bangun. Sistem kita belajar dari situ. Jangan kita bicara darah apa dari suku apa, tapi bagaimana sistem itu yang turut membangun perekonomian kerakyatan. Itu yang paling penting kan, Mbak. Kesadaran berbangsa dan bernegara Tapi itu tentu ada orang non Chinese yang juga punya ada. skill banyak. Banyak juga. Tapi kan perhitungannya kadang-kala kan berbeda. Saya nggak salahin kok. Artinya mau apapun bentuknya, ketika kita sudah menjadi bangsa Indonesia sejati, sehingga buang kecemburuan untuk sehat boleh, tapi kecemburuan untuk membunuh karakter manusia itu yang bahaya. Nah itu artinya benar-benar merdeka dalam segala hal. Ya dalam Islam istilahnya fastabiqul khairat. Ya. Ya ingin yang terdepan lah. Iya. Jadi istilah kita ini apa? Mental juara. Mental itulah. bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar sudah ditanamkan oleh para penegak republik ini kan, negara yang besar. Jadi ketika sudah bicara kepentingan keduniawian, ini persoalan. Ya, ini loh Masuk lagi politik di sini. Ya gimana Pak jejak Awan? fakta sejarah ya. Ini siklus 700 tahunan terjadi. Kita tahu pada 700 Masehi bagaimana siar Iktibar Islami masuk ke Nusantara. Datanglah seorang laksamana ya Admiral Cheng Ho dan masih muda dan spektakuler sekali. Artinya 7 kali ke Nusantara ini. Luar biasa. Iya, dalam 23 tahun dengan armada yang hampir 300.000. 300 armada, ada 30-an yang armada besar. 7 kali ke bumi Nusantara. Nah, satu yang memang harus kita iktibarkan bahwa kehadiran Muhammad Cheng Ho ini betul-betul semata-mata untuk bagaimana selain membawa misi ya, image daripada dinasti Ming, kerajaan itu bahwa mereka besar, tapi di dalam rombongan itu berbagai macam kepercayaan keyakinan. Ya. Termasuk di dalamnya yang mengomandani Muhammad Cheng Ho 7 kali ke bumi Nusantara. Dan satu yang untuk anak cucu kita, anak cucu Pak Yosutomo dan anak cucu bangsa, ada satu bukan petuah. Ini adalah hasil daripada pemikiran Muhammad Cheng Ho yang 7 kali ke bumi Nusantara. Di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Sehingga hari ini kita selalu mengatakan harmoni. Allahu Akbar. Satu hal sebagai catatan yang digarisbawahi bahwasannya sebenarnya konsepsi Rasulullah, konsepsi Laksamana Cheng Ho, bahkan konsepsi Bapak Haji Muhammad Yosutomo itu seirama, seharmoni. Ketika bicara mereka di samping beragama, mereka berniaga. Rasulullah berniaga berdakwah. Cheng Ho bagaimana berniaga berdakwah. Ketika mereka berkontribusi bagaimana memberikan pengajaran tentang pertanian, kelautan, semua itu diajarkan oleh Cheng Ho. Nah, di sini Abayos juga tidak pernah yang dikatakan bahwasanya agama dipakai bukan untuk diperalat. Nah, yang terjadi saat ini kita kembali kepada manusianya, Pak, kalau bicara agama. Tapi yang jelas mereka antara satu kurun niaga tetaplah niaga, mereka berdakwah. Bagaimana kenegaraan beragama, tidak membedakan satu
sama lain, sehingga itulah terbitlah rahmatan lil alamin fastabiqul khairat. Oke, saya pikir inilah intisari dari pertemuan ini. Ada satu kata-kata beliau yang menyentuh kami ini, Yes, yes. bahwa pada saat beliau diberikan satu penghargaan bintang Legion Veteran, beliau mengatakan ini baru koma, belum titik. Jadi penghargaan beliau sebagai pengusaha, pejuang pengusaha dan kegiatan sosial lainnya, beliau betul-betul mengecilkan diri, karena beliau sadar siapa yang menjatuhkan diri akan kuangkat, siapa yang mengangkat diri akan kujatuhkan. Keluarlah kalimat di suara beliau mengatakan pada saat diberikan penghargaan Legion Bintang Kehormatan Veteran itu, ini baru koma. Saya berharap akan lahir Yusutomo lainnya, ratusan bahkan ribuan. Jadi ini sian itibar yang begitu besar, dan hari ini bersejarah sekali karena hadir Bapak kita Kiai Haji dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, ada Wakil Ketua MUI. Hebat. Ya, ini satu catatan sejarah yang tak pernah terlupakan. Ya, kami berdoa semoga Pak Yos tetap sehat dan tetap berbuat untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Terima kasih.